Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang video pembelajaran hukum waris dengan judul Kedudukan Harta Warisan Orang Hilang atau Mafqud dalam Hukum Islam. Kelompok kami terdiri dari Aulia, Nia Rangga, Cecilia Citra, Ridho Bintang, dan Adani serta Yunita Ayunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Saksikan. Pengertian mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul yang diambil dari kata fakada atau hilang, yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Sedangkan mafqud secara terminologi adalah orang yang terputus beritanya, yang tidak diketahui keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Boleh jadi karena melakukan safar atau berjalan, atau menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh, atau lain sebagainya dari bentuk kehilangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan harta waris orang hilang atau mafqud. Yang pertama, orang lain yang mewarisi harta orang hilang atau mafqud. Orang yang hilang masih dianggap hidup jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup, sebelum qadhi atau hakim memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya itu adalah kematian hakiki atau tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun, jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berkelanjutan, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari qadhi atau hakim yang berhak mengeluarkan keputusan akan kematiannya. Yang kedua, orang hilang mafqud yang mewarisi harta orang lain. Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, dan tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang yang hilang diketahui. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan, adapun kemungkinan orang yang hilang sebagai berikut. 1. Apabila orang yang hilang diketahui masih hidup, ia boleh mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya. 2. Apabila orang yang hilang diketahui telah wafat setelah mewaris atau pewaris meninggal dan ada bukti yang dapat diterima syara, harta yang ditinggalkan dan bagiannya atas harta waris digabungkan kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup. 3. Apabila bukti yang dapat diterima syara jelas menyebutkan bahwa orang yang hilang atau mafqud meninggal sebelum mewaris atau pewaris wafat, orang yang hilang tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya. Kemudian harta waris yang ditangguhkan pembagiannya dibagikan untuk ahli waris yang lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang atau mafqud itu diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan. Keempat, apabila orang yang hilang atau mafqud tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum atau sesudah mewaris atau pewaris wafat, dia tidak dapat mewarisi karena masih ada keraguan di sana. Dan terakhir, apabila qadhi atau hakim memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang atau mafqud meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak ia hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditangguhkan pembagiannya dan semuanya dikembalikan kepada ahli warisnya. Pembicaraan tentang mafqud atau orang hilang dalam kewarisan menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, dalam posisinya sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris,
Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan mafqud, perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan mafqud sebagai pewaris. Kedudukan mafqud sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa mafqud dianggap masih hidup selama masa hilangnya, dan karenanya harta miliknya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal atau divonis oleh hakim tentang kematiannya. Mereka berargumentasi kepada yang pertama, orang hilang masih diragukan kematiannya, dan yang kedua adalah adanya kemungkinan ia masih hidup. Yang selanjutnya adalah kedudukan mafqud atau orang hilang sebagai ahli waris. Mayoritas ulama sepakat bahwa bagian mafqud ditahan terlebih dahulu sampai jelas kematiannya. Alasannya adalah yang pertama, mafqud masih diragukan kematiannya, dan yang kedua, dapat menimbulkan masalah bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini kematiannya itu, atau sudah ada putusan pengadilan yang memutus bahwa si mafqud ini secara hukum telah meninggal. Selanjutnya, pengaturan hukum Islam terhadap kewarisan mafqud atau orang hilang. Pengaturan orang hilang atau mafqud dalam hukum Islam seperti yang dikatakan oleh Al-Kasani dalam Ba'da'i Asyani'il dihukum hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya, dan sebaliknya dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang memberi manfaat kepadanya, dan sebaliknya merugikan orang lain. Ia dihukum hidup pada hukum-hukum yang merugikannya, maksudnya adalah untuk menjalankan hukum-hukum itu diperlukan status kepastian baik secara real atau secara hukum. Jadi harta orang yang hilang itu tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Kontrak-kontrak dan transaksinya tetap dijalankan dan berlaku, dan dia juga tidak dapat dipisahkan dari istrinya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukum tersebut diperlukan kepastian meninggalnya mafqud atau orang hilang itu, sementara hal tersebut tidak ada begitu saja pada kondisi orang yang hilang itu. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya orang yang hilang atau mafqud, harta tidak dapat dibagikan, transaksi dan akad-akadnya tetap berlaku, dan istrinya tidak dapat dipisahkan darinya. Untuk pelaksanaan hukum diperlukan kepastian status hidupnya seseorang. Misalnya untuk tidak diberikan warisan, tetapi bagian warisnya disimpan sampai jelas status hidupnya atau meninggalnya. Begitu juga apabila dia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan dan tidak diberikan kepadanya sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Dalam dua hukum ini, jika ia terbukti hidup, maka harta itu diberikan kepadanya, dan jika sebaliknya, jika ia terbukti meninggal, maka harta itu menjadi hak ahli waris dari al-muwaris atau ahli waris orang yang memberikan wasiat untuknya. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan tersebut, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya, misalnya yaitu 70 tahun menurut Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah karena berarti tidak melakukan ikhtiar. Yang kedua yaitu al-mafqud atau orang hilang bisa dihukumi sudah meninggal apabila sudah lewat waktu 4 tahun kabar beritanya. Pendapat demikian berasal dari keputusan Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan fikih Islam, hukum asal mafqud atau orang hilang ialah segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi awal, dan oleh karena itu hartanya tidak boleh dibagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang atau mafqud, yaitu dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Hal ini berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya terdapat dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang tersebut telah meninggalkan dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat dibagikan terhadap ahli warisnya.
Pertimbangan hukum kedua yaitu dengan mendasarkan pada batas waktu lamanya kepergian atau hilangnya orang tersebut, sebagaimana disebutkan terdahulu. Vonis hukum terkait dengan penetapan kematian mafqud atau orang hilang atau yang dikenal dengan istilah mati, hukumnya ini bertolak dari batas waktu berlalunya masa-masa tertentu untuk dapat diputuskan apakah seseorang yang hilang mafqud telah meninggal atau masih hidup. Apabila tidak ada kepastian secara real atas meninggalnya orang yang hilang tersebut, maka harus ada keputusan qadhi atau hakim atas hal itu. Setelah ada keputusan qadhi atau hakim atas meninggalnya orang hilang tersebut, barulah hukum-hukum terkait bisa dilaksanakan. Misalnya istrinya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, dan setelah selesai masa iddah itu dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Harta orang yang hilang atau mafqud tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris. Transaksi dan akad-akadnya bisa diputus. Semua itu bisa dilakukan setelah ada keputusan qadhi atau hakim atas meninggalnya orang tersebut secara hukum. Tanpa ada keputusan qadhi atau hukum, maka hukum-hukum itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang atau mafqud. Dalam pembagian harta warisan terhadap orang mafqud, orang yang hilang, terdiri dari dua cara penyelesaian. Cara penyelesaian yang pertama ialah menyelesaikan beberapa bagian ahli waris mereka masing-masing, dan seandainya orang yang mafqud atau ini dianggap masih hidup. Jadi dalam kasus pertama ini, cara penyelesaiannya ialah dituju kepada orang yang mafqud namun ia dianggap masih hidup keberadaannya. Dan di sini semisal fulan wafat meninggalkan ahli waris seorang ayah, ibu, istri, dan anak laki-laki yang mafqud namun ia dianggap masih hidup, dan harta warisannya sejumlah 18 juta rupiah. Sehingga deskripsinya ayah mendapat bagian 1/6, ibu mendapat bagian 1/6, istri mendapat bagian 1/8, dan anak laki-laki yang mafqud namun ia dianggap masih hidup, termasuk golongan asobah binafs. Kemudian asal masalah atau variabel KPK-nya diketahui adalah 24. Jadi sini sama-sama yang bisa dibagi dengan 6 sama 8. Kemudian ayah, sehingga ayah mendapat harta warisan sebesar 3 juta rupiah, ibu mendapat harta warisan sebesar 3 juta rupiah, istri memperoleh harta warisan sebesar 2.250.000 rupiah, dan teruntuk anak yang mafqud yang hilang namun ia dianggap masih hidup, itu sebagai golongan asobah binafs, sehingga dia dikurangi dengan 11 dan menghasilkan 13, kemudian memperoleh harta warisan sebesar 9.750.000 rupiah. Kemudian untuk cara penyelesaian yang kedua, yaitu dimana menjelaskan kasus bahwasanya jika orang yang mafqud ini dianggap sudah meninggal. Jadi jika orang yang hilang ini status kehidupannya sudah ditetapkan bahwa ia telah wafat, sehingga ia sama sekali jika orang yang meninggal itu tidak sama sekali tidak mendapatkan harta warisan, sehingga harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris yang lainnya, yaitu seperti istri mendapat bagian 1/4, ibu mendapat bagian 1/3 sisa, dan ayah ini mendapat golongan sebagai asobah. Dan diketahui asal masalah variabel KPK-nya adalah 12 yang bisa dibagi dengan 4 dengan 3 menghasilkan 12, maka istri memperoleh harta warisan sebesar 4.500.000 rupiah, ibu mendapat harta warisan sebesar 6 juta rupiah, ayah sebagai golongan asobah itu dikurangi dengan 7, maka menghasilkan harta warisan sebesar 7.500.000 rupiah. Dan untuk anak mafqud yang hilang dan dianggap sudah meninggal, itu tidak memiliki harta warisan sama sekali karena dia sudah meninggal. Sehingga penyelesaian ini itu mengisyaratkan bahwa para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan yang ada. Jadi orang yang mafqud ini, orang yang hilang ini mendapat bagian terkecil dari dua perkiraan yang ada,
yaitu cara penyelesaian yang pertama dan yang kedua, jadi antara yang masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga sang ayah mendapat bagian sebanyak 3 juta ribu rupiah, ibu mendapat bagian harta warisan sebesar 3 juta ribu rupiah, dan istri memperoleh harta warisan sebesar 2.250.000 rupiah. Adapun sisanya berjumlah 9.750.000 rupiah itu ditahan untuk ahli waris yang hilang, namun dia dianggap masih hidup, sehingga menunggu sampai keadaannya itu menjadi jelas. Namun jika ternyata masih hidup dan haknya si ahli waris yang wafat ini yang tadinya hilang, itu yang ditahan itu harus diserahkan kepadanya. Apabila jika benar sudah wafat, maka semua haknya yang berjumlah tadi di cara penyelesaian kasus pertama itu yang dianggap masih hidup, harta warisan sebesar 9.750.000 rupiah itu diberikan kembali kepada ahli waris yang ada, yang seperti di cara penyelesaian kedua, yaitu diberikan kepada istri, ibu, ayah, dan masing-masingnya mendapat bagian sebesar segini jika dinyatakan yang mahfud itu sudah meninggal. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah mafqud adalah seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Harta seorang mafqud wajib untuk dijaga sampai keberadaannya jelas atau diputus oleh hakim jika seseorang tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan mafqud yang menjadi ahli waris, pembagian harta waris juga harus ditangguhkan sampai seseorang tersebut jelas keberadaannya. Untuk menghilangkan keraguan atas status mafqud seseorang tersebut, maka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ketika umur mafqud tersebut sudah melampaui 70 tahun dan dapat dinyatakan meninggal. Cara kedua yaitu jika mafqud tersebut selama 4 tahun tidak dapat ditemukan, maka mafqud dapat dihukumi sudah meninggal. Penyelesaian pembagian harta waris kepada mafqud juga terbagi menjadi 2 cara, yaitu menganggap mafqud tersebut masih hidup dan yang kedua menganggap mafqud sudah meninggal dunia. Kemudian para ahli waris tersebut diberikan bagian terkecil sampai mafqud tersebut jelas keberadaannya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga video presentasi kelompok kami bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf juga jika kelompok kami ada kesalahan. Terima kasih.